Salam bagi kita semuanya, ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Mari kita mendengar firman Tuhan khotbah Epistel Minggu tanggal 11 Agustus tahun 2024. Kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam Mazmur 34 ayat 1-8. Demikian firman Tuhan. Dalam perlindungan Tuhan dari Daud pada waktu ia berpura-pura tidak waras di depan Abimelek sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Pandanglah dia, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar, ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, firman ini mengajak kita supaya kita tetap berlindung pada Tuhan. Dan kita melihat di sini bahwa Daud mulai dari ayat 1 bahwa dia memiliki sesuatu strategi, metode, atau dengan kata lain bahwa dia memakai hikmat yang ada padanya untuk menyelamatkan dirinya, untuk melepaskan dirinya, dan dia berpura-pura tidak waras atau berpura-pura gila. Saudara-saudara, yang dapat kita ambil dari situ bahwa Allah memiliki berbagai cara bagaimana untuk melepaskan, menyelamatkan setiap orang yang dikasihinya, setiap orang yang percaya kepadanya, bahwa Allah memiliki beribu cara bagaimana supaya orang yang dikasihinya dapat ditolong, dapat diselamatkan dari segala sesuatu yang membuat dia atau dari segala sesuatu kesulitan yang dialami oleh setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, Daud sungguh sangat bersyukur, sungguh sangat menyadari bahwa dia terbebas dari kesulitan, berbebas dari berbagai pergumulan dan persoalan yang dia hadapi pada saat itu, bahwa itu adalah sungguh karena kuasa Tuhan, sungguh karena Tuhan yang menolongnya, Tuhan yang membantunya dari dalam setiap pergumulan yang dia hadapi. Sehingga dia katakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Saudara-saudara, pengakuan Daud di sini adalah berbicara memuji Tuhan bukan hanya pada saat itu, tetapi dia katakan segala waktu. Berarti setiap saat dalam hidupnya bahwa dia akan memberikan puji-pujian kepada Tuhan. Apa yang membuat dia memuji Tuhan dalam hal ini? Karena Tuhan sungguh menolongnya, karena Tuhan sungguh menyelamatkannya, karena Tuhan sungguh melepaskannya dari segala kesesakan, dari segala kesulitan, dari segala pergumulan yang dia hadapi di dalam hidup, sehingga dia harus memberikan pujian kepada Tuhan, dan pujian itu adalah hanya milik Tuhan dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Bapak saudara-saudara, dan selanjutnya Daud menyatakan bahwa jiwanya bermegah karena Tuhan, dan biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya. Ini yang mau disampaikan oleh Daud, bahwa setiap orang supaya dapat mencontoh, meneladani setiap orang yang rendah hati, supaya mereka juga memiliki semangat, memiliki harapan ketika menghadapi pergumulan, ketika menghadapi berbagai persoalan dalam hidupnya, bahwa biarlah bahwa kita juga berseru kepada Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menolong kita dan membantu kita dalam setiap pergumulan itu. Dan dalam semua pergumulan yang dihadapi,
Daud mengajak, muliakanlah Tuhan bersama aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Saudara-saudara, dalam pergumulan itu Daud sungguh mengajak semua orang untuk memuliakan Tuhan dan bersama-sama memasyurkan nama Tuhan dalam hidup. Saudara-saudara, lalu di dalam kesaksian Daud berikutnya di ayat 5 sampai 8, dia mengatakan, aku telah mencari Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Tuhan menjawabnya. Tuhan melepaskannya dari segala kegentarannya. Lalu di ayat 6, pandanglah dia, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan tersipu-sipu. Ayat 7, orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Sungguhlah luar biasa. Di ayat 5, dia mencari Tuhan, lalu Tuhan menjawab. Dan dia berseru kepada Tuhan, orang yang tertindas dari kesesakannya, dia berseru kepada Tuhan. Tuhan mendengarnya dan menyelamatkannya dari segala kesesakan. Ini sungguh sangat luar biasa. Ini adalah kesaksian Daud dalam hidup. Maka sungguh sangat luar biasa bahwa dia aman dalam perlindungan Tuhan. Sekalipun dia harus menghadapi banyak sekali kesulitan, pergumulan ketika dia dikejar-kejar oleh Saul. Tetapi Daud selalu dalam lindungan Tuhan. Sungguh sangat kuasa Tuhan yang menyertainya, karena Tuhan sangat mengasihinya. Dan Daud sungguh sangat percaya kepada Tuhan. Ibu bapak saudara-saudara, apa yang dapat kita ambil dari khotbah ini? Sesuai dengan tema kita, hidup baru dalam Kristus. Bagaimana orang yang hidup baru di dalam Kristus sesuai dengan kita hubungkan dengan nats? Tentu bahwa hidup baru itu, orang yang hidup baru, dia akan selalu memuji Tuhan dalam hidupnya. Yang pertama. Yang kedua, bahwa orang yang hidup baru, dia akan selalu memuliakan Allah. Orang yang hidup baru juga, dia akan selalu mencari Tuhan dan sungguh-sungguh yakin ketika dia mencari Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Orang yang hidup baru juga ketika mengalami ketertindasan, mengalami pergumulan, dan dia akan berseru kepada Tuhan, maka hidup baru itu juga bagian dari orang yang mengandalkan Tuhan. Bagian dari orang yang dapat meninggalkan sifat-sifat yang tidak baik. Sehingga datang dengan memuliakan Allah. Datang kepada Tuhan dengan segala yang dia rasakan dalam hidupnya. Sehingga hidup baru itu adalah terus-menerus memuliakan Allah tanpa harus mengenal lelah. Terus memohon pertolongan kepada Allah dalam setiap kehidupan. Karena Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai kita. Amin, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami telah mendengar firman. Penuhilah hati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman-Mu dapat kami lakukan dalam hidup kami. Dalam nama Kristus Yesus kami telah berdoa. Amin.